Hai guys, perkenalkan nama saya Putri Sinta Rimala. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Dosen Bapak Ihsan Maulana Estikom, MTI. Saya dari Universitas Yatsi Madani. Di sini saya akan menjelaskan presentasi singkat dari saya. Mulai dari tujuan belajar pengenalan pemrograman. Tujuan belajar pengenalan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemprogramnya. Dan ada juga yang kedua. Di sini yang kedua ada pengertian pemrograman. Pengertian pemrograman dasar adalah pemrograman yang memberikan dasar-dasar logika di mana sintak-sintak yang diberikan bersifat universal dan lebih mengedepankan pembentukan pola pikir siswa tentang bagaimana membuat sebuah program yang efektif dan efisien. Next guys. Masih lanjutan yang di atas, ada juga bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang terstruktur dan dapat dipahami oleh perangkat komputer. Ada juga tentang dasar pemrograman komputer. Dasar pemrograman komputer adalah proses membuat program atau aplikasi yang digunakan oleh komputer atau perangkat lunak lainnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pemrograman dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Python, C++, dan banyak lagi. Next ya, di sini juga sudah tersedia pengertian algoritma. Algoritma urutan langkah logis yang disusun secara sistematis dan digunakan untuk memecahkan masalah. Next guys, ada juga algoritma menurut Kani. Algoritma menurut Kani 2021.19 adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Next, ada juga dari yang singkatnya tentang algoritma. Singkatnya, algoritma merupakan urutan langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah khususnya pada komputer. Saya ulangi, singkatnya tentang algoritma adalah merupakan urutan langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah khususnya pada komputer. Next, ada juga pada dasarnya algoritma terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada algoritma sekuensial atau sekunsial. Yang kedua ada juga tentang algoritma percabangan atau bahasa lainnya ada branching atau selection. Dan juga yang ketiga ada algoritma perulangan atau interaction. Ini diantaranya merupakan algoritma yang dilakukan secara bertahap dan juga berurutan. Next guys, ada juga tentang tingkat bahasa pemrograman.
Tingkat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bagian dari bahasa pemrograman atau programming language. Programming language sendiri adalah sebuah instruksi standar dalam bentuk kode yang memberikan perintah ke komputer agar dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kode yang ditulis. Next guys, ada juga berbagai tingkah bahasa. Guys, di sini kita sudah tersedia ada berbagai tingkat bahasa pemrograman, yaitu sudah terdiri dari 3 bahasa. Yang pertama, ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah atau bahasa lainnya low level language. Bahasa pemrograman yang sangat dekat dengan bahasa mesin code atau bahasa assembly termasuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah. Dan yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah atau bahasa lainnya mid-level language. Bahasa pemrograman tingkat menengah merupakan bahasa pemrograman yang menggabungkan konsep bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Dan yang ketiga, bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Bahasa pemrograman yang sangat jauh dari bahasa mesin atau bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Dan presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan.